Halo Sobat Budiman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sistem respirasi unggas. Sistem respirasi atau sistem pernapasan adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisme atau makhluk hidup di mana organisme tersebut mengambil oksigen atau O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 yang ada dalam tubuh. Sistem respirasi atau sistem pernapasan ayam mencakup absorpsi oksigen atau O2, pelepasan karbon dioksida atau CO2, pelepasan panas, detoksifikasi bahan kimia, serta pengaturan asam basa dan suara. Saluran pernapasan unggas terdiri dari nares, laring, trakea, siring, bronkus, paru-paru, dan kantung udara. Nares atau lubang hidung. Nares atau lubang hidung ini terletak di bagian atas paru. Nares merupakan saluran pertama pada sistem respirasi ayam yang berfungsi untuk mengambil udara untuk bernapas. Pada nares terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara yang masuk. Bagian selanjutnya yaitu laring. Laring adalah organ tubuh yang fungsinya untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam laring. Laring juga berfungsi sebagai jalan masuknya udara selama proses inspirasi, membantu proses menelan, mengatur suara, membantu mengatur tekanan intratorakis atau pintu masuk dan keluarnya udara. Selanjutnya trakea. Trakea tersusun atas cincin kartilago melingkar berbentuk O yang mencegah kolaps dari tekanan negatif paru-paru. Menurut Setijanto pada tahun 1998, trakea unggas disusun oleh cincin kartilago yang sempurna dan ditautkan oleh ligamen yang rapat dan sempit. Jumlah cincin kartilago sangat bervariasi pada setiap jenis unggas. Selanjutnya siring. Siring merupakan kotak suara pada unggas. Suara ayam dihasilkan dari tekanan udara pada katup suara dan dimodifikasi oleh tegangan otot. Baik ayam jantan maupun betina, keduanya mampu berkokok. Namun, alasan ayam betina jarang berkokok adalah karena ayam betina tidak suka berkokok disebabkan efek dari hormon estrogen. Banyak ayam betina mulai menunjukkan karakteristik jantan, termasuk berkokok ketika ovarium terkena penyakit dan level hormon estrogen menurun. Berikutnya bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea menjadi saluran yang lebih kecil. Bronkus akan bercabang-cabang menjadi bronkiolus di dalam paru-paru, dan selanjutnya bronkiolus akan bercabang menjadi parabronki. Parabronki akan meneruskan udara yang lewat di dalam paru-paru menuju kantung-kantung udara di luar paru-paru melalui satu arah saja. Selanjutnya pulmo. Pulmo atau paru-paru ayam umumnya berukuran kecil dan tidak mampu mengembang. Hal ini disebabkan karena paru-paru ayam menempel di tulang rusuk. Bagian terakhir yaitu kantung udara. Kantung udara pada unggas berbeda dengan hewan mamalia. Pada unggas terdapat 4 pasang kantung udara, letaknya di antara leher sampai dinding perut dengan satu kantung median di dalam rongga dada. Kantung ini membuka ke dalam paru dan berhubungan dengan tulang pneumatik. Kantung udara merupakan suatu rongga dengan dinding tipis dan halus sehingga sulit dikenali, tetapi pada saat terjadi serangan penyakit yang menyebabkan perubahan atau radang pada kantung udara akan lebih mudah dideteksi keberadaannya. Mekanisme pernapasan unggas. Masuknya udara yang kaya oksigen ke paru-paru dalam proses inspirasi disebabkan adanya kontraksi otot antar tulang rusuk atau interkostal sehingga tulang rusuk bergerak keluar dan tulang dada bergerak ke bawah. Burung menghisap udara dengan cara memperbesar rongga dadanya sehingga tekanan udara di dalam rongga dada menjadi kecil yang mengakibatkan masuknya udara luar. Udara luar yang masuk, sebagian kecil tinggal di paru-paru dan sebagian besar akan diteruskan ke kantung-kantung udara sebagai cadangan udara. Aliran udara pada sistem respirasi unggas menurut Ritchie pada tahun 2005
Udara masuk melalui hidung, kemudian menuju trakea, lalu bronkus. Udara selanjutnya mengalir ke daerah kaudal untuk mengisi kantung udara di daerah kaudal. Saat bersamaan, udara mengalir ke arah kranial melalui para bronkus di dalam paru-paru untuk mengisi kantung udara di daerah tersebut. Pada saat itu juga, udara dari kantung udara di daerah kranial mengalir ke trakea melalui bronchiolus atau ventrobronchi. Di dalam sistem respirasi ayam, terdapat suatu sistem pertahanan yang dapat melawan agen penyakit yang masuk melalui pernapasan. Sistem pernapasan berhubungan langsung dengan lingkungan, maka sistem ini rentan terhadap infeksi. Sistem pertahanan yang terdapat pada sistem pernapasan ayam adalah adanya silia pada permukaan dalam trakea. Silia mampu menangkap partikel tertentu yang terdapat di dalam udara. Selain itu ada mucus yang diproduksi oleh epitel respiratorius di trakea. Sekresi mucus dan aktivitas silia sangat berkembang pada ayam. Keduanya saling bekerja sama dalam menangkap partikel berbahaya yang terdapat di udara yang dihirup. Jika sekresi mucus terlalu encer, maka silia tidak dapat berfungsi dengan baik. Sel scavenging terdapat dalam paru-paru yang mampu membersihkan partikel dan agen penyakit lain yang terhirup dengan cara fagositosis. Gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan unggas. Ada berbagai macam bakteri patogen yang bisa ditemukan pada saluran pernapasan ayam. Di antaranya adalah CRD atau Chronic Respiratory Disease yang disebabkan oleh Mycoplasma gallisepticum, SNOT atau Infectious coryza disebabkan oleh Haemophilus paragallinarum, serta kasus kolibasilosis karena Escherichia coli. Kasus CRD biasanya ditandai dengan beberapa tanda pada nekropsi ayam yang terkena, yaitu bengkak pada sinus infraorbitalis yang pada umumnya bersifat unilateral, tetapi beberapa kasus juga ditemukan bengkak dengan pola bilateral, keluarnya cairan dari rongga hidung, berlendir, serta gangguan dalam bernapas, serta ditemukan eksudat mucus sampai caseus pada saluran pernapasan. Bila disertai dengan infeksi E. coli, maka akan ditemukan adanya perihepatitis dan perikarditis. Pada ayam yang terserang SNOT akan mengeluarkan cairan keruh yang lama-kelamaan akan menjadi kuning kental, muka dan pial bengkak, serta terjadi gangguan dalam bernapas. Gejala khas dari kasus ini adalah adanya cairan mukoid dari rongga hidung yang berbau busuk dan sedikit berbusa. Kadang cairan hidung yang mengering akan dijumpai di rongga hidung sampai bagian atas paru. Kolera pada unggas disebabkan oleh Pasteurella multocida. Bentuk penyakit ini yaitu akut dan kronik. Pada bentuk akut ditandai dengan adanya hemoragik septisemia dan timbulnya angka kematian yang tinggi. Sementara bentuk kronik ditandai dengan adanya gangguan pernapasan, tortikolis, radang sendi, pembengkakan kelopak mata, sinus, dan pial. Pada pemeriksaan nekropsi, perubahan terbatas pada saluran pernapasan termasuk kantong udara dan sinus. Pada kasus kolibasilosis, bakteri E. coli patogen menyerang ayam pada semua kelompok umur dengan bentuk yang bermacam-macam seperti poliseptikemia dan ompalitis. E. coli secara normal hidup di saluran pencernaan ayam yang sejalan dengan metabolisme akan disekresikan bersama feses ke lingkungan kandang. Debu kandang yang di dalamnya mengandung 10⁵ sampai 10�6 E. coli tiap gramnya berpotensi menimbulkan penyakit pernapasan apabila debu itu terhirup oleh ayam.